Energi adalah jantung bagi setiap perekonomian, dan Indonesia tidak terkecuali. Mesin ekonomi Indonesia sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil dan andal. Dari industri hingga rumah tangga, energi mendorong kemajuan dan meningkatkan taraf hidup. Indonesia berupaya mengamankan masa depan energi yang berkelanjutan. Indonesia mengandalkan beragam sumber energi untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sumber-sumber ini termasuk bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Masing-masing kontribusi produksi energi skill. Indonesia beruntung dikaruniai beragam sumber daya energi. Bahan bakar fosil, termasuk minyak bumi, batu bara, dan gas alam, secara historis menjadi sumber energi dominan di negara ini. Sumber daya ini telah mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade. Sumber energi terbarukan seperti air, surya, panas bumi, dan bioenergi juga semakin mendapat tempat di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi negara. Pergeseran menuju sumber energi yang lebih bersih ini didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim. Di sektor manufaktur, pilihan sumber energi bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti biaya, ketersediaan, dan persyaratan khusus industri. Industri seperti produksi semen dan baja sangat bergantung pada batu bara, sementara yang lain seperti pengolahan makanan dan tekstil lebih mengandalkan gas alam dan listrik. Pemerintah secara aktif mempromosikan langkah-langkah efisiensi energi dan mendorong industri untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Manufaktur adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun sektor manufaktur juga merupakan konsumen energi utama. Intensitas energi yang tinggi ini mencerminkan ketergantungan pada proses dan mesin yang intensif energi. Kebutuhan energi dipenuhi melalui bahan bakar fosil dan listrik. Teknologi hemat energi dapat mengurangi konsumsi dan biaya produksi. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan konsumsi energi yang signifikan, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, industrialisasi, dan peningkatan taraf hidup. Tren peningkatan konsumsi energi ini sangat terasa di sektor manufaktur, yang telah mengalami pertumbuhan dan ekspansi yang substansial. Data dari tahun-tahun terakhir menyoroti pertumbuhan konsumsi energi yang berkelanjutan di sektor manufaktur. Meskipun angka spesifik dapat bervariasi tergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan, tren keseluruhannya jelas. Sektor manufaktur Indonesia menjadi semakin intensif energi. Tren peningkatan konsumsi energi ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Memenuhi permintaan energi yang terus meningkat ini, dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan tantangan utama bagi Indonesia. Bagian kelima, harga kemajuan, pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan harus dibayar mahal, terutama dalam hal jejak lingkungannya. Ketergantungan negara pada bahan bakar fosil, meskipun berkontribusi pada kemakmuran ekonomi, juga menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi tidak dapat disangkal. Seiring dengan terus berkembangnya ekonomi Indonesia, begitu pula rasa hausnya akan energi. Hal ini menghadirkan tantangan bagi para pembuat kebijakan yang harus menyeimbangkan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dengan keharusan keberlanjutan lingkungan. Menemukan cara untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sangat penting untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Hal ini membutuhkan pendekatan multi-cabang yang mencakup mempromosikan efisiensi energi, berinvestasi dalam sumber energi terbarukan, dan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Bagian keenam, tantangan konsumsi energi yang tinggi. Ketergantungan Indonesia yang besar pada bahan bakar fosil memiliki beberapa kelemahan. Pertama, hal itu membuat negara terpapar pada volatilitas harga di pasar energi global. Sebagai importir bersih minyak dan gas,
Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga-harga energi global yang dapat berdampak pada harga energi domestik dan inflasi. Kedua, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan perubahan hasil pertanian. Ketiga, polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa polusi udara berkontribusi pada jutaan kematian dini secara global setiap tahun, dan Indonesia tidak terkecuali. Glansialan Fioninit yang butuh sama sedoi hier jumkomran sep dan dibedu, yet best bidgu konten tebayan ekonomi, lingkungan, sosial. Bagian ketujuh, impor energi dan pola konsumsi sektoral. Meskipun kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam, Indonesia adalah importir bersih energi. Produksi energi domestik negara belum mampu mengimbangi permintaannya yang tumbuh pesat, sehingga mengharuskan impor untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Sektor manufaktur adalah konsumen energi utama di Indonesia, menyumbang bagian yang signifikan dari total konsumsi energi negara. Di dalam sektor manufaktur, pola konsumsi energi sangat bervariasi tergantung pada industri tertentu dan proses produksinya. Misalnya, industri padat energi seperti semen, baja, dan petrokimia mengkonsumsi bagian energi yang sangat besar. Di sisi lain, industri seperti tekstil, pengolahan makanan, dan elektronik memiliki intensitas energi yang relatif lebih rendah. Bagian ke-8, kebijakan pemerintah menuju konservasi. Menyadari pentingnya ketahanan dan keberlanjutan energi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan konservasi dan efisiensi energi. Kebijakan ini menargetkan baik langkah-langkah sisi penawaran maupun sisi permintaan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi pemborosan. Di sisi penawaran, pemerintah mendorong pengembangan sumber energi terbarukan seperti air, surya, panas bumi, dan bioenergi. Tarif fit-in dan insentif pajak ditawarkan untuk menarik investasi dalam proyek energi terbarukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi negara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Di sisi permintaan, pemerintah menerapkan standar efisiensi energi dan program pelabelan untuk peralatan, bangunan, dan kendaraan. Kampanye kesadaran publik sedang dilakukan untuk mendidik konsumen tentang pentingnya konservasi energi dan mendorong penerapan praktik hemat energi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagian ke-9, studi kasus, kisah sukses dalam efisiensi energi. Beberapa perusahaan di Indonesia telah berhasil menerapkan langkah-langkah efisiensi energi, menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan produktivitas atau profitabilitas. Kisah sukses ini menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk diikuti dan menginspirasi tindakan lebih lanjut. Salah satu contohnya adalah perusahaan manufaktur semen yang berinvestasi dalam peningkatan peralatan dan prosesnya untuk meningkatkan efisiensi energi. Dengan mengoptimalkan operasi kiln, menerapkan sistem pemanfaatan panas limbah, dan menggunakan bahan bakar alternatif, perusahaan ini mampu mengurangi konsumsi energi dan jejak karbonnya secara signifikan. Contoh lainnya adalah pabrik tekstil yang memasang panel surya di atapnya untuk menghasilkan energi terbarukan. Panel surya menyediakan sebagian dari kebutuhan listrik pabrik, mengurangi ketergantungannya pada jaringan listrik dan menurunkan biaya energinya. Studi kasus ini menyoroti manfaat nyata dari efisiensi energi dan berfungsi sebagai model untuk ditiru oleh industri lain. Bagian ke-10, masa depan yang berkelanjutan, merangkul konservasi energi. Seiring Indonesia terus berada di jalur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ketahanan dan keberlanjutan energi akan tetap menjadi yang terpenting. Ketergantungan negara yang besar pada bahan bakar fosil menimbulkan tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang perlu segera ditangani. Merangkul konservasi dan efisiensi energi bukanlah sekadar pilihan, tetapi suatu keharusan bagi Indonesia. Ini adalah strategi kunci untuk memastikan ketahanan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi hemat energi, mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,
dan berinvestasi dalam sumber energi terbarukan, Indonesia dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sejahtera. Waktu untuk bertindak adalah sekarang, dan generasi mendatang mengandalkan kita untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab hari ini.